Halo, what's up guys? Balik lagi di channel saya. Kali ini saya akan sharing sedikit tentang pakan dan fungsi yang biasa saya gunakan untuk meningkatkan warna pada ikan peacock bass atau yang sering kita sebut dengan nama bibas. Kalian pasti menginginkan agar ikan sehat dan warna pada ikan kita di rumah semakin cerah kan? Oh ya, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe agar saya semakin semangat bahas konten menarik lainnya seputar dunia ikan. Berikut tips dan fungsi pakan yang sesuai untuk ikan predator khususnya bibas. Kita tahu ikan predator ada banyak jenis dan ada beberapa ikan yang memiliki mutasi atau pigmen perubahan warna seiring bertambahnya ukuran dan cara kita merawatnya. Sehingga si ikan tersebut dapat menunjukkan warna dan marking yang tegas. Berikut pilihan pakan yang biasa saya pergunakan. Yang pertama, pakan hidup berupa cere, anakan lele atau komet. Ketiga pakan ini paling lumrah digunakan meski masih banyak ada pilihan lainnya, mengingat ikan predator memangsa ikan berukuran yang lebih kecil dari tubuhnya. Pakan tersebut bagus atau baik kita gunakan ketika kita menargetkan size atau mengejar ukuran agar ikan kita cepat besar. Dikarenakan kandungan lemak dan protein pada pakan tersebut tinggi. Tapi ingat, pemberian pakan tersebut harus melalui karantina atau kita membeli pada tempat yang bersih dan pakan sudah dikarantina sebelumnya. Catatan: hindari pakan hidup jika ukuran ikan sudah semakin besar dan populasi pada akuarium sudah dirasa mulai padat. Karena kita harus memperhatikan faktor ketebalan akuarium yang kita gunakan. Karena semakin besar ikan predator kita, hentakan atau benturan yang ditimbulkan akan semakin besar. Oh no! Maka dari itu, jadi pikirkanlah kembali jika akan memberikan pakan hidup jika ketebalan kaca dirasa kurang kuat dengan ukuran ikan predator yang semakin besar. Yang kedua, pakan mati atau beku. Pakan ini lebih praktis karena kita bisa menyesuaikan porsi dan kebutuhan yang sekiranya kita rasa cukup mengenyangkan untuk ikan kita. Pelet. Ini pakan paling simpel dan kandungan nutrisinya cukup mencukupi untuk ikan kesayangan kita di rumah. Dan cara pemberiannya pun mudah, tinggal kita tuangkan secukupnya. Tapi catatan, tidak semua ikan mau langsung makan pelet, sehingga butuh waktu untuk mengajarinya. Dan pilihan pelet banyak di pasaran, entah itu high growth atau untuk pertumbuhan, dan color atau warna. Jadi tinggal kita sesuaikan kebutuhan apakah akan mengejar ukuran atau warna. Dan ingat, pelet adalah pakan organik. Jadi saya di sini menggunakan pelet secukupnya ya, bukan dijadikan untuk pakan harian. Lele beku atau potong. Makanan ini bagus untuk menekan tingkat agresif ikan dan meminimalisir benturan. Pakan ini juga bagus jika kalian sedang mengejar ukuran agar ikan lebih cepat besar dan tampak padat berisi alias ngotak. Tapi sebelum memberi pakan lele potong, pastikan cuci bersih karena kandungan minyak pada lele yang dipotong lumayan tinggi, sehingga dapat menyebabkan gumpalan minyak di permukaan air akuarium kalian. Dan jika dibiarkan akan berdampak buruk untuk ikan kesayangan kita di rumah. Dan usahakan saat memberikan pakan lele, potong bagian duri ya, dihilangkan agar tidak membahayakan nantinya. Nah, ini pakan favorit yang biasa saya gunakan sehari-hari. Yap, udang beku. Menurut pengalaman saya pribadi, pakan ini adalah pakan alami terbaik dengan kandungan yang seimbang, di mana lemak dan kandungan beta karotin pada udang bagus untuk kalian yang sedang mengejar warna atau foam marking pada bibas kesayangan di rumah. Karena apapun jenisnya, ikan sehat akan menunjukkan marking yang tegas dan bagus jika diimbangi dengan pakan yang mengandung nutrisi dan penjagaan kualitas air yang baik. Oh ya guys, dan masih banyak yang salah dalam pemberian pakan udang. Udang yang saya gunakan di sini adalah udang tawar atau rawa, bukan udang pasar ya guys. Karena jika udang pasar, kulit pada udang tersebut sudah cenderung keras dan yang kita ketahui, kandungan beta karotin alias peningkat warna ada pada cangkang udang tersebut. Jadi ketika kita memberikan udang pasar dan mengupas cangkangnya, hanya akan memberikan efek kenyang kepada ikan kalian ya guys. Jikapun kita paksa berikan langsung dengan cangkangnya, saya bisa tebak pasti udang tersebut akan dimuntahkan kembali karena dirasa keras. Jadi jika kalian memang ingin mengejar warna dan ketegasan marking, pastikan pemberian udang langsung dengan cangkangnya agar pigmentasi ikan kita dapat muncul dengan cepat.
Berikut saya lampirkan foto treatment full udang yang saya terapkan pada salah satu contoh Pibas orinoco yang saya miliki di sini, agar informasi yang saya sampaikan tidak semata-mata teori melainkan ada hasil bukti nyata dan tidak ada maksud untuk menggurui ataupun mengajak memilih-milih pola pakan ikan mana yang terbaik, karena kita sebagai kiper punya cara tersendiri untuk menjadikan ikan kita lebih bagus perkembangannya. Di sini saya berbagi pengalaman, mungkin teman-teman yang menonton ada yang punya treatment bagus, bisa komen di bawah ya, agar kita bisa saling berbagi ilmu dan menambah wawasan dalam memelihara ikan khususnya Pibas ini. Sekian informasi sharing saya terkait rawatan Pibas untuk hari ini, sampai jumpa di video selanjutnya ya.